Oke, kembali lagi bersama saya di Movieland. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali pemirsa untuk kita bahas bersama ya pada konten kali ini, di mana di tengah gencarnya kritik demi kritik kepada pemerintah. Sebenarnya saya pribadi sih ya terserah saja, nggak apa-apa. Ya, karena ini memang negara demokrasi pemirsa. Cuma hanya saja yang membingungkan bagi saya, kritikan itu apakah didasari kecintaannya terhadap negara atau malah sebaliknya. Kan begitu pemirsa. Ya, saya pribadi sih sangat mendukung kritikan itu terhadap pemerintah. Saya sangat mendukung sekali. Tapi kalau caranya itu membabi buta, ya kan, ngatain tolol, bajingan, anjing, ya kan, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa baru-baru ini atau dan lain-lain. Ini saya rasa bukan kritik lagi sudah. Tapi ini ada dendam di balik kritikannya tersebut. Kan begitu Mirsa. Coba kita tiru ya. Seperti Bang Adi Prayitno. Bang Adi Prayitno kan tuh netral banget loh Mirsa. Coba kita simak terlebih dahulu ya. Kritik ini sebenarnya juga kritik ya bagi dari apa? Bagi Bang Adi Prayitno bersama apa beberapa teman-teman pengamat politiknya, dan ini bagi saya sangat apa? Membuka wawasan kita sih sebenarnya untuk tidak terlalu fanatik juga sebenarnya terhadap pemerintah pemirsa. Coba kita simak terlebih dahulu. Dan ini yang seharusnya ditiru oleh mahasiswa sih. Satu, di tengah konsolidasi politik yang cukup luar biasa, di mana kekuasaan politik mendapatkan support dari partai koalisi yang hampir 90%, tantangan-tantangan seperti kemiskinan, tentang stunting, sederhana, mestinya itu udah nggak ada cerita lagi di negara kita, Bang. Ya. Lalu siapa yang mau kita kambing hitamkan? Instabilitas politik, tukang rongrongnya udah nggak ada, tukang ganggunya sudah ada, tukang ngoceh-ngocehnya sudah tidak ada. Jadi fokus kita ke depan adalah bagaimana menagih bagaimana janji politik Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saya setuju sebenarnya dengan pernyataan Pak Jokowi. Yang dikritik ke depan itu bukan Jokowi lagi, Pak. Bahwa Jokowi meninggalkan sesuatu yang buruk misalnya di akhir kekuasaan politik ya. Tapi kan kita harus move on. Yang saat ini berkuasa itu adalah Prabowo dan Gibran. Jadi pretelinlah kebijakan-kebijakan Prabowo dan Gibran. Ya kalaupun toh mau mengkritik Jokowi, tensinya agak dikurangi. Dikurangi dalam arti proporsinya jangan apa-apa Jokowi lah, kira-kira begitu. Saat ini secara definitif 4,5 bulan yang jadi presiden adalah Prabowo dan Gibran. Kalau memang soal dan antara ini dia khawatirkan seperti apa namanya 1MDB yang seperti di Malaysia, ya kritik. Kalau retreat itu misalnya dianggap tidak efisien, ya kritik. Tapi jangan lagi feedback ke belakang, ini salah Jokowi, ini salah SB, dan salah presiden-presiden sebelumnya. Yang secara prinsip adalah bagi saya, tentu ke depan itu persoalan ekonomi, persoalan kemiskinan itu menjadi prioritas utama. Ada kecenderungan sebuah survei di 2024, di Asia Tenggara kan ada demam yang disebut dengan ekonomi itu adalah mazhab utama, Bang. Jadi seperti Thailand, Filipina, Singapura, kalau ditanya kepada mereka, apa yang utama yang muncul di pikiran mereka? Economic first. Baru kemudian bicara tentang free election, mereka bicara tentang freedom of speech dan seterusnya. Itu artinya apa? Kita ini kan tinggal nunggu waktu. Di otak kita itu sebenarnya yang penting ekonomi, yang penting ekonomi, yang penting ekonomi. Nah, itu tantangan kita ke depan. Kan percuma kita bicara tentang politik gotong royong, bicara tentang konsolidasi begitu banyak orang dirangkul. Yang jadi dewan pengawas, dewan penasihat adalah mantan-mantan presiden terdahulu, mantan-mantan wakil presiden terdahulu. Kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan kita, kan nggak mungkin kita selalu mengutuk kegelapan. Nah, kan kira-kira begitu, Pak. Mau PDIP di luar, mau PDIP di luar, bagi saya udah nggak relevan. Per hari ini kekuasaan politik terkonsolidasi, kuat dan solid, dan persoalan-persoalan yang kita hadapi, ekonomi, tentang apa namanya ya, ketahanan pangan, renewable energy menjadi tuntas, Bang. Saya dulu agak sedikit mengikuti bagaimana perkembangan energi terbarukan. Kan energi fosil kita kan diprediksi 15-20 tahun yang akan datang habis tuh. Jadi harus berganti pada energi terbarukan. Cuman kan dari dulu penyakit energi terbarukan kan nggak ada yang mau investasi, Bang. Ini kan high tech, SDM-nya juga kita kadang nggak punya, dan tentu padat modal. Nah, tiga hal ini menjadi penyakit. Ya solusinya betul tidak, dan antara akan menjadi solusi. Soal ketahanan pangan, saya ini petani, Bang. 24 tahun saya sudah ke Jakarta. Persoalan petani per hari ini sama dengan persoalan 24 tahun yang lalu. Pupuk, bibit, kemudian kalau kita panen nggak ada yang beli, ada tengkulak, aduh ada rentenir, macam-macam lah. Nah, kalau BUMDes ataupun koperasi-koperasi desa itu dijalankan dari dulu, bukan hanya sebatas omongan, ya tentu harapannya pada ada pemerintahan kali ini. Kalau mau jujur ya, Bulog dulu juga dibentuk untuk gitu, Bang, stabilitas pangan, anti impor.
impor juga, Bang. Ketika banyak rentenir nggak bisa berkutik, itu bolong kan gitu jalan ceritanya. PLBI dipakai katanya untuk menyuntik. Beli beras busuk. Iya, banyak kutunya. Ini kan kita nggak mau kita yang begini-begini lagi. Kalau cuma ngomong kebangsaan, nasionalisme, NKRI gotong royong, aduh gampang baik. Belajar KI besok udah jago begini-begini. Dan yang paling penting nggak ada lagi cerita-cerita begitu. Apalagi yang perlu dikambing hitamkan di negara kita, Bang. Udah nggak ada oposisi kok. Nggak ada yang demo-demo dan protes-protes kok. Jadi itu yang saya sebutkan. Nah, mengutip Syahrir, berhentilah mengutuk kegelapan. Kalau bahasa saya, tak ada cerita dan tak ada guna menangisi susu yang sudah tumpah. Susu yang ada kita minum ini, Bang. Ya. Susu yang sudah apa? Yang sudah tumpah. Jadi tumpah. tak perlu lagi meratapi susu yang sudah tumpah. Ya. Kira-kira begitu, Mas. Ya, Mas Nyarwi. Ya, gini Bang. Tadi di awal saya sampaikan ya. Ya memang menarik ya bicara soal dinamika politik kepartean dan kaitannya dengan tokoh-tokoh yang ada saat ini. Memang kalau di Indonesia ya istilah oposisi itu tidak dikenal di literatur. Tapi sesungguhnya demokrasi itu membutuhkan pihak-pihak yang punya suara juga di luar, Bang. Jadilah bagian dari komunitas. Termasuk partai yang posisikan diri tidak di dalam pemerintahan. Itu sebenarnya. Tapi kan di Indonesia itu partai yang seperti itu malu-malu menyatakan itu. Sekelas PDI Perjuangan pun juga tidak mau mengaku partai oposisi kan kira-kira gitu. Itu sekelas PDI Perjuangan kan gitu. Partai penyeimbang. Itu kata Pak SBY kan dulu seringnya begitu. Itu Mitra contoh. strategis. Ya mitra strategis dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Bang, bangsa itu nggak mungkin besar kalau nggak ada apa istilahnya diskusi, ya penajaman ide. Untuk ke sana membutuhkan sparring partner. Ya, tentu Pak Prabowo itu membutuhkan apa namanya mitra ya, ide-ide segar juga ya, untuk tetap mengawal bangsa ini, terutama kalau dengan target 2045 kira-kira gitu. Nah, bayangkan Bang, tadi Pak Yan kan cerita banyak ya, betapa jauhnya angka-angka kita ya. Stunting masih ini, dokter masih banyak, kalau deretannya mau dikasih panjang sekali itu Bang. Nah, sayangnya dulu itu kemarin-kemarin beberapa sebelum Pilpres itu kita sempat dengar ya, partai-partai tokoh-tokoh itu diskusi dengan ide-ide besar, termasuk dari PDI Perjuangan Bang. Saya lihat itu juga muncul ide-ide, bahkan ketika tidak adanya GBHN pun itu sempat dimunculkan kan gitu ya. Nah artinya ada mimpi-mimpi besar. Jadi kita kembalikan deh politik kita ini kepada politik ide-ide besar untuk mengawal gitu ya. Kemudian Pak Prabowo di situ. Dalam artian termasuk mengkritisi kan juga mengawal. Kalau ada hal yang perlu dikoreksi ya kita kritisi kan gitu. Nah banyak ya beberapa terakhir, misalnya contoh terakhir soal Danantara. Itu kan opini yang berkembang dari teman-teman kira-kira ada dua Pak. Ada yang optimis, ada yang sangat skeptis ya, bukan hanya sangat skeptis. Yang optimis mengatakan di atas kertas ya rasionalisasi yang dibangun itu masuk akal. Kita nggak mungkin gitu ya berpikir jangka panjang, bicara industrialisasi dan seterusnya, menciptakan lapangan kerja dan seterusnya, pembangunan SDM dan seterusnya, menggenjot pertumbuhan ekonomi dasar kalau nggak ada mesinnya kan gitu, nggak ada pendorongnya. Nah logika Danantara masuk di situ. Tapi kemudian teman-teman yang skeptis kan juga mengatakan, tadi termasuk disinggungan, jangankan Danantara, sekelas Bulog aja nggak gerak-gerak kan kira-kira gitu. Mimpinya kan besar sekali ternyata begitu juga gitu. Nah jangan sampai gitu ya mimpi yang besar gitu tiba-tiba, ini kan teman-teman hukum selalu berbicara ya, the devil in the detail kan. Seringkali kebocoran-kebocoran, penyimpangan-penyimpangan itu ada di berbagai layar-layar ini. Dan ini muncul bisa jadi karena konflik kepentingan, tidak terkelolanya apa istilahnya pola kekuasaan yang ada dalamnya, otoritas seterusnya. Yang itu kemudian optimisme bareng-bareng yang sempat kita punya, termasuk yang dibimbing Pak Prabowo hari ini, itu kemudian ini ibarat intelektual zaman dulu ya, Pak Sujatmoko, Prof. Sujatmoko, itu ide besar, itu kan membutuhkan badan Bang, dan badan itu juga membutuhkan kaki. Kalau hanya ide besar kepala jalan sendiri, badan nggak ikut, apalagi nggak ada kakinya, jadi hantu kan Bang. Dan ini kan mengerikan. Nah, iya kita ide besar ini gitu ya, itu harus kita topang dengan badan yang kuat juga, ya dengan kaki yang lincah gitu loh Bang. Nah
ini semua artinya apa? Kita mengawal nih, sama-sama mengawal, termasuk baik di dalam maupun di luar, sekalipun termasuk yang mengkritiki dan sekaligus mengawasi. Mimpi besar tentang Danantara misalnya, dengan investasi 14.700 sekian triliun itu dengan berbagai sektor, berbanyak BUMN yang terlibat ya. Nah, itu yang perlu kita kawal bersama-sama gitu loh. Jangan sampai nanti berapa tahun lagi muncul, kemudian kita ada yang mengatakan, nah ini kok mirip dengan apa tadi di Bulog gitu kan, katanya benar petani ya impor juga misalnya begitu. Itu kayak jangan sampai olah-olahan itu kemudian mendegradasi dan bahkan menghancurkan optimisme dan kredibilitas lembaga-lembaga negara gitu loh Bang. Nah ini yang sama-sama menurut saya itu kita aja, karena partai politik itu tahu persis nantinya ini politik kepartean, ini politik pemerintahan, ini politik kenegaraan, kebangsaan, ini politik elektoral. Sehingga tidak ada ceritanya kemudian orang sedang retreat gitu ya, bicara koordinasi. Nah kemudian logikanya boykot karena sekjen ditahan misalnya begitu. Nah ini kan logikanya muter-muternya agak lumayan jauh ini. Maksud saya itu gitu loh. Nah yang begini, dan apalagi sampai merusak kredibilitas partai. Ya bahkan keorganisasian dalam partai. Tadi saya setuju dengan Bang Ginting. Ini partai yang unik, usianya hampir 100 tahun. Ini aset negara juga yang juga harus sama-sama kita support juga untuk dia bisa survive. Jangan sampai gara-gara ini kemudian rontok kan gitu. Dan politik di Indonesia itu kadang-kala daya ikat ideologi itu begitu kuat Bang. Tapi begitu software ideologi ini katakanlah memudar, rontoknya itu kecepatannya juga tinggi sekali. Bukan hanya dengan angka-angka yang tadi disampaikan Mas Jo ya, penurunan sekian persen. Bisa jadi luar biasa. Demokrat itu pernah kan di masa Pak SBY kursinya luar biasa, naiknya 3 kali lipat. Dua-dua tinggal 7%. Tinggal 7% Bang, dari 20-an persen. Nah yang seperti Balik ke pemilu pertama dia. Iya, 7%. suara asli itu. Ya. Iya. Dari 22 ke 7. Iya. Iya, turunnya. Sekarang ini tuh. Ya, jadi intinya Bang, tentu kita berharap ya, terutama kalau saya memandang ya, kita membutuhkan nalar bijak itu dari semua sisi ya, dari logika politik kepartean, logika politik Ya, mungkin hanya ini saja pemirsa terkait dengan konten kali ini ya. Ya saya sangat luar biasa sekali dan saya sangat mengakui terhadap ketajaman analisa Bang Adi Prajitno ya. Tulis di komentar seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di komentar, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.